lagi di Skincast, Skinda Podcast. Nah, kali ini bakalan seru dan berbeda dari Skincast biasanya. Kali ini kita juga akan membahas tema yang mungkin jarang pernah skin diabetes dengar ya, yaitu skin longevity atau skin longevity. Penasaran? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kedatangan bintang tamu spesial, nggak cuma sama dokter aja, tapi kita kedatangan ini import ya nih kayaknya ya dari Korea langsung. Ada Jungkook nih ikutan sama kita. Gimana, udah mirip kan sama Jungkook? Hai dulu. Yang ini dari dengan Ko Paulus, salah satu pasien Skinda nih yang ditangani udah lama dengan Dokter Sonya. Oke, jadi nanti kita akan tanya-tanya, kita akan ngulik bersama dengan Ko Paulus dan juga pastinya dengan Dokter Sonya, yaitu tentang skin longevity. Apa sih skin longevity itu dan relate-nya apa sih dengan kehidupan kita dalam kita menjaga kesehatan kulit dan sebagainya. Ya, halo Ko Paulus. Hai, halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, thank you juga. Datang ke podcast Skinda, namanya Skincast Ko. Okay. Skinda Podcast. Skinda Podcast. Nah, kalau boleh tahu nih Koko, kita flashback dulu ya. Sebelum Koko perawatan di Skinda Klinik, apa sih yang membuat Koko tuh sadar kalau kayaknya aku perlu deh waktunya untuk aku fokus on taking care of my skin gitu? Sebenarnya sih perawatan mulai dari dulu ya, sudah boleh dibilang lebih dari 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun ya, udah aware perawatan ya? itu juga. Jadi istilahnya kalau saya pikir kan kita harus dirawat terus supaya tetap keren terus gitu. Tetap awet muda. Tetap awet muda. Mudanya tetap awet lah ya. Mudanya tetap awet, betul. Lucu juga ya kalau saya katanya mudanya tetap awet. Bukan awet muda tapi mudanya tetap awet. Jadi kok udah lama banget ya perawatan ya? Lama banget. Udah lama banget. Terus apa yang membuat Koko itu tertarik ini untuk mencoba treatment di Skinda? Oh, sebenarnya saya Skinda tahu dari temen. Pertama kali saya melihat Skinda ini kok kliniknya oke ya. Maksudnya juga dari Korea juga. Kemudian saya lihat juga tempatnya pun juga bagus. Kemudian pelayanannya pun juga ramah. Dokternya pun juga keren. Seperti itu. Jadi saya merasa oke. Perawatannya pun juga update ya. Update semua yang perawatan yang ada saat ini semuanya ada di Skinda seperti itu. Wah, terima kasih banyak Ko Paulus tuh dengar buat Skin Diabetes. Ko Paulus sendiri nih yang bilang kalau perawatan kita ini selalu update. Benar begitu ya Dok Sonya ya? Up to date ya sama yang sekarang ini kayak innya apa nih di dunia estetika, yang lagi hype apa? Yang lagi hype apa? Skinda selalu ngikutin. Kita selalu mengikuti. Ya, dan alat-alat kita juga sangat-sangat advance teknologi juga ya. Oke, ini kembali lagi nih ke Paulus. Menurut Koko, treatment itu suatu kebutuhan atau suatu kayak kemewahan FOMO yang fear of missing out kalau misalnya kita nggak lakuin treatment ini takutnya nanti dikira nggak keren atau gimana, atau itu memang suatu kebutuhan yang memang harus rutin untuk dilakukan? Menurut Koko gimana nih? Kalau tiap orang jawabannya pasti beda-beda ya, tapi kalau menurut saya sih kebutuhan sih. Tiap bulan kita harus rawat. Karena kalau nggak kita yang rawat, siapa lagi yang mau merawat diri kita sendiri? Betul sekali. Ini saya aja yang capek insecure loh lihat Kokonya, mukanya mulus banget. Thank you dokter. Kokonya bersinar sekali ya wajahnya ya. Sering-sering mungkin dia diundang ke podcast ya untuk membangun nuansa yang lebih baru ya di Skinda ya. Dan ini ada lagi pertanyaan. Pernah nggak sih Koko ini merasa ada di suatu momen Koko insecure banget sama kulitnya Koko? Terus itu sampai ya ngaruh lah ke kepercayaan diri Koko. Jadi misalnya kalau lagi mau hangout sama temen, tapi kayak ada suatu momen tuh yang Koko insecure banget karena lagi ada problem sama kulitnya Koko. Iya, ya sering seperti itu dulunya ya. Jadi merasa kenapa kok istilahnya kok jelek. Sebenarnya kita nggak boleh nyumpai diri kita sendiri kan. Cuma saya merasa ini memang kita harus perawatan seperti itu. Seperti Koko ini sempat merasa dirinya jelek ya? Iya pasti. Iya. Apa kabar kameramen kita ya? Mohon maaf ya Bapak kameramen, ini Kokonya udah secakep ini masih insecure loh. Apa kabar dengan yang lain? Gitu. Nah, sekarang ini kita bergeser ke Dokter Sonya sebagai the one and only yang merawat Ko Paulus. Sampai Ko Paulus bisa sampai kayak artis Korea begini ya. Tapi memang sebelumnya Koko udah memang Korean look ya. Oh, thank you. Nah, kalau dari Dokter Sonya ini, pas Dokter Sonya ngeliat Ko Paulus nih datang pertama ke Skinda, itu kira-kira
kesalahan apa sih yang Ko Paulus lakuin selama ini yang Ko Paulus itu sebenarnya belum mengerti belum terlalu paham. Misalnya kayak penggunaan skincare ini itu menurut Ko Paulus itu bagus. Ternyata nggak cocok nih di kulitnya Ko Paulus. Mungkin ada yang kayak gitu-gitu nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau untuk kesalahan Koko sendiri, misal pernah treatment apa yang salah, menurut saya enggak ya, udah oke. Cuma saya sebenarnya tuh menyarankan treatment Koko Paulus ini lebih ke touch up aja. Gimana caranya mempertahankan, misal untuk kekencangan kulit, untuk garis-garis halusnya gimana nih benerinnya, cuma kayak gitu aja sih. Berarti thank you. Jadi ini Ko Paulus ini tipikal pasien yang bukan datang untuk fixing, untuk membenarkan, tapi untuk invest, Ya, untuk merawat untuk ya. maintenance aja. Untuk maintenance, betul. Nah ini cocok banget dengan topik kita ini Ko, karena topik kita adalah skin longevity, yang dimana skin longevity itu adalah apa, Dok? Bisa dijelasin? Jadi skin longevity itu dia fokus untuk menjaga merawat kulit jangka panjang. Jadinya nggak cuma waktu muda aja nih kulitnya bagus, tapi nanti waktu di usia nanti kulitnya tuh masih tetap prima, masih kenyal, masih kencang kayak gitu. Jadi seperti kayak kita menunda penuaan dini. Menunda penuaan ini, betul. Bukannya menunda yang benar-benar kita nggak akan mengalami penuaan dini. Kita semua pasti akan mengalami penuaan dini, cuman kita lebih aging gracefully gitu ya dengan skin longevity ini. Jadi bagaimana kita datang ke klinik itu bukan sesuatu hal lagi yang kayak fixing, memperbaiki, tapi benar-benar untuk maintain kayak gitu. Jadi Ko Paulus benar-benar ini ya sangat-sangat aware dengan yang namanya skin longevity ya. Keren, padahal ini ya cowok ya, tapi sangat taking care of skinnya tuh bener-bener. Kalah loh saya yang cewek ini malah. Udah bagus banget tuh. Cakep ya gue pada dia ya. Cantik banget. Jadi artis harusnya. Artis apa Ko? Main apa kalau boleh tahu? Artis ini. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, untuk Dokter Sonya, menurut dokter sendiri umur berapa sih pasien itu harus mulai aware sama perawatan kulit, harus mulai aware kalau ini kamu udah waktunya bukan memperbaiki lagi loh, tapi kamu udah waktunya untuk invest di kolagen kamu, di pertumbuhan sel-sel kulit kamu. Itu mulai kapan sih, Dok? Kalau untuk merawat kulit bisa dimulai dari usia 20 tahunan sih. Sebenarnya ke usia 20 tahunan itu sudah ada kayak penurunan produksi kolagen, harus di-boost. Jadi misal kayak seperti skin booster untuk mengembalikan hidrasinya, mengembalikan kekenyalannya. Terus dia kan juga skin booster itu seperti Cell1 DNA itu dia ada anti-inflamasinya untuk peremajaan, kayak gitu sih. Pastinya device juga ya, Dok ya? Device juga dibarengin, contohnya kayak kita ada apa, Pico-Way, Ultherapy, microneedling RF itu sangat membantu sih. Kayaknya ini Koko sudah familiar kan ya, Sudah cobain semua. Udah cobain semua Sudah kan cobain ya, yang semua tadi saya sih. sebutin ya, udah checklist semua ya kayak perawat. Kayaknya sultan nih Koko ya. Amin. Udah bau kemewahan. Nah, menurut Dokter Sonya sendiri, kalau kulit bisa menua dengan sehat, itu kulit yang menua dengan sehat itu seperti apa contohnya? Kulit yang menua dengan sehat menurut saya yang tetap lembab, tetap kenyal, terus terhindar dari garis-garis halus, terus terhindar dari noda-noda flek, kayak gitu sih. Kayak kulit kendur itu juga termasuk kulit yang tua. Sagging itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Seperti kita ada device yang advance seperti Ulthera, mungkin dibantu dengan skin booster, itu akan lebih memperbaiki area kendurnya. Oh, I see. Boleh. Nah, kembali lagi ke Ko Paulus. Setelah Koko rutin melakukan treatment di Skinda, itu perubahan apa yang paling Koko rasain? Dibanding Koko treatment di klinik-klinik yang lain dulu ya, yang paling Koko rasain apa setelah perawatan di Skinda? Perubahannya. Jadi saya merasa kulit saya bisa lebih glowing. Kemudian saya juga melihat pori-pori juga lebih kecil seperti itu. Dulu kan problemnya besar ya kan pori-porinya ya. Jadi pori-pori lebih kecil seperti itu. Karena memang kelemahan saya di tekstur sih sebenarnya yang saya ingin perbaiki. Tekstur ya. Tekstur seperti itu. Soalnya Koko ini olahraga juga kan ya? Olahraga juga.
Biasanya kalau olahraga kan pori-pori memang lebih bikin besar ya dok ya. Ingat ya, jadi dia Iya. terbiasa agak gede lah pori-pori. Tapi kalau rajin treatment sih ya bisa banget diatasi. Jadi tetap fit, badannya tetap oke, tapi kulitnya Bagus. bagus. Nah rajin treatmentnya itu dok butuh modal ya. Ini kayak Ko Paulus no series ya, modalnya banyak. Sudah punya istriku. Apa? Sudah punya istri. Masih belum, mau dicarikan lah. Mau dicariin nggak? Ayo, mau dicariin nggak? Buat saya sendiri aja gimana? Bercanda ya kok ya. Nah dok, perawatan rutin sama treatment yang dia maksudnya ada perawatan yang rutin. Ada nih orang yang perawatannya itu rutin, tapi yang diambil treatmentnya nggak terlalu besar, nggak terlalu yang high technology banget. Itu lebih ngaruh dibandingkan sama orang yang perawatan sekali datang tapi langsung perawatan gede. Itu lebih ngaruh yang mana? Menurut saya sih lebih baik untuk perawatan rutin ya. Jadi dari sedari dini kulitnya itu dirawat. Jadi agar kita tuh dapat dicegah kayak masalah-masalah kulit. Karena kalau udah datang dengan masalah kulit yang serius itu butuh waktu juga untuk diperbaiki, walaupun misal dengan alat yang canggih, dengan misal produk yang bagus juga kadang-kadang itu kan aging itu kita tidak bisa tidak bisa hindari. Aging itu tidak bisa dihindari. Jadi ya memang saya lebih suggest perawatan rutin. Daripada Yang nggak udah pernah, telat. iya daripada nggak pernah perawatan, datang-datang langsung perawatan gede. Udah setting Ternyata, banget nih, itu jadi harus butuh kombinasi treatment. Ternyata Nggak bisa masalahnya cuma- numpuk ya. Jadi itu selain, nah itu kebanyakan ya orang-orang kayak gitu tuh malah jatuhnya mereka lebih memilih yang surgery. surgery, betul. Padahal, nah itu skin longevity ini adalah tujuannya sebelum kamu melakukan surgery, kamu bisa lo atasi dengan perawatan di dokter kecantikan, bener kan dok ya? Nah, bentar. Ini kembali lagi ke Ko Paulus. Kalau dibandingkan 3-5 tahun lalu, apa yang menurut Koko itu sangat berubah dari kondisi kulit Koko? Misal tanpa Koko sadari atau ada orang di sekitar Koko yang pernah kayak ngasih tahu, kayaknya kulitmu ada yang berubah deh. Itu apa sih kok yang paling berubah menurut Koko? Yang pasti banyak orang bilang kalau kulitnya glowing sih, seperti Kulitnya itu. glowing ya? Saya kadang tanya, bedanya glowing sama berminyak apa belum berminyak ya, seperti itu kan? Hampir mirip kan, gitu. Tapi dia bilang glowing seperti itu. Dia bersyukur lah. Ternyata yang dilakukan tiap bulan itu ada hasilnya. Nggak sia-sia ya dok ya. Betul, betul. Nah, kalau Koko sendiri, kalau disuruh milih, Koko lebih pilih beli skincare mahal, terus atau Koko beli gadget yang paling baru, atau Koko pilih treatment yang paling ngefek untuk menunda penuaan dini? Koko lebih pilih mana dari ketiga itu? Treatment. Lebih pilih treatment. Kenapa kok? Kalau istilahnya kalau misalnya skincare itu kan cocok-cocokan ya. Istilahnya belum tentu yang mahal juga nggak bagus, cocok. Belum tentu yang murah pun juga nggak bagus seperti itu. Jadi kan cocok-cocokan. Kalau gadget sih istilahnya ya biasa lah. Istilahnya nggak terlalu update juga saya seperti itu. Tapi paling nggak juga jangan terlalu kuno ya dok ya. Karena terlalu kuno juga malu juga kan. Penting kulitnya terupdate. Iya benar, karena kulit ini kan istilahnya kan investasi. Saya nyebutnya itu investasi berjalan. Iya, dan ini bukan investasi bodong juga ya kok ya. Ini benar-benar investasi yang ada hasilnya loh. Investasi berjalan ya dok ya. Ini berjalan. Ini untuk ke dokter Sonya. Kenapa perawatan kulit itu seringkali kalah prioritasnya dibanding yang lain dok? Menurut dokter sendiri sebagai dokter estetik ini kenapa? Mungkin mereka ini masih merasa kayak aku belum butuh treatment, aku nggak punya masalah kulit yang gimana nih, masih pede-pede aja, oke-oke aja. Mungkin itu yang membuat perawatan atau konsultasi ke dokter itu sering tertinggal, kayak rasa belum butuh kayak gitu sih. Mungkin juga karena pengaruh make up ya. Sekarang Iya. banyak make up high end tuh ya. Jadi mereka mungkin dengan di cover dengan make up aja udah nggak ada masalah.
itu. Tapi setelah remove make up Kelihatan kelihatan hasilnya. kan masalahnya. Apalagi kan di sini kita punya alat skin analyzer tuh ya dok ya. Jadi kita bisa baca usia kulit kita berapa, terus masalah-masalah kulitnya apa aja, UV damage-nya itu berapa persen. Soalnya kan kita nggak pernah tahu dark ya. spotnya berapa banyak, Betul. gitu. Pori-porinya juga jadi kelihatan sih. Berarti kalau Copolis ini aman ya? Aman. Ini apa namanya? Lulus skin analyzer. Oh, lulus skin analyzer. Lulus skin analyzer. Nanti waktu Copolis tes lagi nih langsung usia kulitnya langsung undefined. Udah terlalu young soalnya ya. Sampai yang cewek aja sampai minder loh. Insecure. Iya, insecure loh. Minder, kalau yang cewek. minder. Dia juga punya gopeng kok. Oh iya, Iya. tapi kelihatan loh. Ya kan ini pakai cushion. Oh gitu ya. Enggak sih, udah beberapa kali dibenerin juga sama kayak gopeng Ya. subsisi. Udah berubah beberapa kali. Dulu lebih dalam banget malah kopengnya itu. Karena dia ini ngapain sih? Ih, Kak Bawa dari. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena dia nih sering mencet-mencetin Oh jerawat. jerawat. Iya. Gemes, dipencet sampai akhirnya jadinya bopeng, baru Baru menyesal kemudian. Baru nangis-nangis datang ke dokter Sonya aku. Untungnya bisa tertolong ya dok. Better sih, ya memang butuh waktu lagi sih untuk mengulangi. Untung kamu nggak datang ke dirimu dok dengan bolong semuka ya. Repot kamu nanti. Kak Lan. Oke, terus lanjut. Oh ya. Nah, dokter Sonya, menurut dokter Sonya, Ko Paulus ini salah satu pasien yang bandel atau pasien yang nurut nih? Menurut saya Ko Paulus ini pasien yang disiplin, bukan dari dua-duanya ya, disiplin. ya. Jadi selain Ko Paulus ini orangnya aware nih sama permasalahan kulit, jadinya untuk treatment pun itu kadang itu malah saya belum reminder nih untuk treatment. Koko ini udah aktif untuk bertanya apakah saya perlu ngelakuin treatment ini itu jadinya ya saya tinggal ngarahin aja sih yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi menurut saya tuh disiplin banget. Sangat disiplin ya, bahkan sebelum dokternya Reminder lagi nih, Udah tanya ya? udah tanya kira-kira apa yang perlu dibenerin lagi, kadang kayak gitu. Jadi saya sampai kadang bingung apanya kok. Tapi tetap sih ya saya cuma menjaga aja sih biar tetap oke, biar tetap glowing, tetap kencang kayak gitu. Tapi pasti merasa lebih glowing semenjak perawatan di Skinda ya kok ya? Iya. Mantap nih. Sejak diarahkan sama dokter Sonya. Jarang. Kan harus ini dok ya, maksudnya kan belum tentu apa yang kita rawat juga cocok kan ya. Jadi memang kadang-kadang pasien itu datang dengan kayak saya pengen gini dok, pengen gitu dok. Mungkin kadang-kadang nggak ngerti sama sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Tapi menurut saya sih beliau ini juga termasuk pasien yang ngerti kebutuhannya apa. Jadi saya tinggal sharing aja kira-kira apa nih bagusnya gimana. Jadinya ya hasilnya sesuai sih sama yang mungkin Koko inginkan dan juga saya harapkan. Thank you dokter. Ini juga bukan maksudnya background pasien yang nggak tahu apa-apa ya, yang out of nowhere yang nggak tahu. Pengalamannya sih sebenarnya untuk treatment itu udah banyak ya. udah banyak. Malah cuma cukup tahu sih ya. Betul. Kok Jadi Paulus saya ini- nggak perlu jelasinnya dari Beruntung ya dokter ya dapat pasien seperti Ko Paulus ya. beruntung. Sudah banyak informasinya, knowledge-nya ya, tinggal dibantu konsultasi sama dokter ya. Kalau dari Ko Paulus sendiri, treatment favoritnya Ko Paulus apa nih di Skinda? Saya Iya. barusan terakhir melakukan Ultera seperti itu. Jadi merasa kok ya saya kepingin sih tetap kenceng ya dok ya. Ya kita lihat 3 bulan lagi sih. Seperti itu. Hasil maksimal. Untuk hasil maksimal. Iya. Dan juga sering juga skin booster seperti itu. Kadang saya sampai lupa dok namanya apa aja. Saking banyaknya, jadi Saking bingung. banyaknya dan kadang itu udah trust gitu loh. Jadinya kadang-kadang kemarin saya apa ya dok? Gitu. Padahal ya waktu sebelum dikerjakan sudah pastinya kita info untuk skin booster ini. Saking kayak ya pengennya tetap menjaga konstan bagus nih kulit. Jadi mungkin kayak Koko kadang lupa. Udah skin booster apa aja. Namanya Mungkin apa? rata-rata udah pernah dicobain semua nih. Iya. Revox sudah dok ya? Revo, Hello sudah, Nucleophilus sudah, Rejuran sudah. Ini juga. Udah Yang ini dicoba. aja belum dok, yang biru itu. Ya, skin Di rumah Ko Paulus kulkasnya isinya ini. Nyetok ternyata ya. Tapi
ini berarti beruntung loh nanti yang jadi istrinya Ko Paulus ya. Maharnya skin booster, di bawah ulterapi. Pakai treatment. Iya, maharnya pakai treatment. Kalau buat cewek kan sekarang itu lebih berharga ya. Dibanding tas branded sih ya. Oke. Nah, karena tadi Ko Paulus sebut banyak sekali treatment yang dilakukan di Skinda dan salah satunya adalah treatment unggulan Skinda yaitu Ultera. Jadi kita langsung tanya aja ke Ko Paulus. Pengalamannya setelah melakukan treatment Ultera itu apa yang dirasakan Ko? Saat treatmentnya sakit kah? Terus after itu apa yang dirasain kulitnya? Jadi pertama kali pengen saya dulu kan saya pernah HIV kan, kan suwakit banget. Jadi saya merasa HIV itu perawatan yang suwakit. Saya takut kalau Ultera juga sakit itu. Tapi ternyata nggak kerasa sama sekali. Jadi rasanya kayak nggak kerasa sama Nyaman sekali, aja beneran sih nyaman apa ya. ya. Jadi istilahnya, oh ternyata seperti ini dah Ultera seperti itu. Nah, kenapa Koko memilih untuk ya udah deh aku coba deh Ultera? Apa yang membuat Koko memutuskan? Supaya tetap kenceng kan. Jadi kalau kita itu kan istilahnya Ultera itu kan operasi pengencangan yang facelift yang tapi tanpa operasi seperti itu. Jadi saya melihat oke, cobalah seperti itu. Dan baru pertama kali ya saya coba Ultera seperti itu. Dan saya melihat juga sebelumnya ternyata orang di Ultera itu kok bagus. Saya melihat hasilnya pun juga perubahannya pun juga oke seperti itu. Jadi saya pun juga pingin seperti itu gitu. Memang Ultera ini hasilnya langsung kelihatan, kenceng, hasilnya ada, maksimal, tapi tanpa downtime yang lama dan tanpa rasa sakit kan. Betul. Makanya Koko lebih memilih Kulitnya Ultera. kulit tetap lifting, tapinya tetap natural sih. Tetap natural. Tetap betul natural. Yang pasti kan tanpa bedah ya, tanpa sakit-sakitan. Dan dokter Sonia ini pintar, bagus. Karena saya kan pesannya, dok, saya nggak mau kempong ya, seperti itu. Ternyata, Kempong kelihatan tua nanti. iya, karena dulu saya pernah di HIV itu kelihatan kempong banget, seperti itu. Ternyata dokter Sonia ini paham betul apa yang saya inginkan. Dan sebelum Ultera pun juga konsultasi, kira-kira dok, saya tanya detail ya dok ya. Kira-kira apa yang akan dokter lakukan di muka saya. Kemudian beliau pun juga bilang nanti ininya naik sehingga matanya bisa kelihatan lebih terbuka ya kan. Kemudian ini pun juga lifting. Saya juga pesan berkali-kali dok, jangan kempong ya dok, seperti itu. Iya. Dan saya juga kepingin supaya jalannya juga bisa lebih kelihatan. Ternyata menjawab banget ya dok ya. Ya, Tinggal itu. tunggu aja sih nanti. Tinggal tunggu waktu 3 bulan. 3 bulan lagi untuk hasil maksimal. Nah, untuk mendapatkan Ko Paulus yang seperti ini nih, mukanya benar-benar awet muda, glowing dan kenceng. Ketika Koko masuk ruangan langsung kelihatan, wow. Thank you. Makanya kayak artis Korea kan. Itu untuk mencapai kondisi Ko Paulus yang seperti ini apa aja sih dok? Bisa di-spill nggak sih treatmentnya itu apa aja? Rahasia. Jadi sebenarnya udah banyak dilakuin Ko Paulus, rajin-rajin skin booster rutin, skin booster, microneedling RF. Oh ya, makroneedling. Kalau di Skinda namanya porcelain skin. Lalu Pico, lalu pasti ya Ultera, dan mungkin masih banyak treatment lagi yang sudah dilakuin di Skinda. Jadi memang Ko Paulus ini bener-bener loyal customer-nya Skinda ini ya. Hampir semua sudah dicobain. Nah, ini ke dokter Sonya. Dok, bisa sebutin nggak 3 kebiasaan kecil yang paling ngaruh untuk 3 kebiasaan kecil yang paling ngaruh ke skin longevity? 3 kebiasaan yang sangat mempengaruhi skin longevity. Yang pertama itu skincare yang tepat. Skincare yang tepat. Contoh gunakan cleanser atau pembersih yang gentle untuk kulit kita yang cocok dengan jenis kulit kita. Terus jangan lupa proteksi skin barrier dengan moisturizer, lalu mungkin dengan menggunakan UV protection atau SPF atau sunscreen atau sunblock. Yang kedua dari gaya hidup, jadi seperti olahraga, pola tidur, jam istirahat, dan juga mungkin dibarengi dengan suplemen atau vitamin. Yang ketiga pastinya pola makan kayak dengan antioksidan seperti sayur, buah dibarengi dengan protein. Itu sih yang mempengaruhi biar skin longevity-nya itu jadi kayak awet muda. Jadi selain treatment, kita juga perlu memperhatikan skincare juga sama pola makan kita. Dan pastinya bintang tamu kita ini juga memperhatikan ketiga halnya itu ya. sepertinya ya, sudah melakukan. Tapi dari Ko Paulus sendiri pernah nggak ada kayak salah
misal dari klinik lain salah treatment terus dibenerin sama dokter Sonya, atau enggak atau bukan treatment tapi kayak penggunaan skincare yang salah? Kau pernah alamin itu enggak? Terus dibenerin sama dokter Sonya? Nggak pernah Belum. kayaknya. Dulu tapi bukan sama dokter Sonya. Oh dulu ya. Dulu terus ini langsung closing aja ya Ki ya. Closing boleh. Nah ini gini. Nah dari Ko Paulus sendiri nih, kira-kira Ko Paulus sangat ingin merekomendasikan nggak untuk perawatan juga ini di perawatan bareng sama Ko Paulus di Skinda yang pastinya sama dokter Sonya. Kira-kira Koko bersedia nggak sih ngelakuin itu? Oh iya, banget lah. Karena saya melihat memang istilahnya kan saya juga merasa puas juga. Jadi kalau istilahnya sesuatu yang bagus kan kita boleh sharingkan ke orang lain juga seperti itu. Jadi supaya karena kan banyak orang kok kalau ditanyain kok bisa rahasia awet mudamu apa sih? Mereka kan selalu keep kan. Enggak, aku cuma makan pola hidup yang sehat. Padahal Bilangnya cuma mandi sehari 3 kali itu aja ya, supaya bisa tetap mulus gitu ya. enggak banyak minum air putih setiap pagi. Ya itu sudah lagu lama ya, Ko ya. Padahal di balik itu ternyata ya banyak treatment yang dilakukan. Tuh. Nah, satu kalimat statement dari dokter Sonya, satu kalimat aja untuk Skin Beauties. Pesan-pesan untuk Skin Beauties tentang merawat kulit jangka panjang itu apa sih, Dok? Pesan saya cuma satu, pentingnya skin investment agar kulit kita tetap bagus di usia muda dan nanti juga sampai tua kulit kita tuh tetap prima. Tetap prima. Oke. Terima kasih buat para Skin Beauties yang telah mengikuti podcast kita kali ini yang spesial kedatangan salah satu pasien dari dokter Sonya yaitu Ko Paulus. Nantikan podcast kita yang lain dan jangan lupa tentang apa itu skin longevity, yaitu tetap rawat kulitmu meskipun kamu nggak terlalu mengambil perawatan yang terlalu advance atau terlalu yang kekinian, yang penting kamu tetap rutin melakukan perawatan kulit. Itu kamu sudah termasuk dalam salah satu langkah skin investment atau skin longevity. So kalau kita bisa investasi masa depan dengan finansial, kenapa tidak untuk kulit yang kita pakai seumur hidup? Skinda Skin Longevity, Low risk, high glow. Bye bye, thank you.